Ya, pemirsa, meninggalnya Arya Daru Pangayunan adalah pukulan berat bagi ayah dan ibunya. Bagaimana tidak, Arya Daru adalah anak tunggal yang dinanti-nanti kehadirannya setelah sang ibu beberapa kali keguguran. Kepada jurnalis Indonews TV, Lukman Hanafi secara eksklusif, ayah Arya Daru, Subaryono, mengatakan kehilangan Daru seakan memadamkan harapan kehidupan keluarga. Pak, kalau misalnya nih boleh sekarang Bapak menyampaikan keinginannya kepada penegak hukum maupun kepada penguasa, pada Pak Presiden, apa Pak yang Bapak mohon kepada beliau nih Pak? Ya, kami mohon bahwa kasus ini bisa diungkap secara tuntas. Itu aja sebetulnya. Karena sementara ini kan kami pada waktu jika kemudian kita tidak begitu teliti, dan saya juga menguasakan kepada keponakan saya yang ada di Jakarta untuk hadir pada waktu gelar perkara. Karena saya tidak tahan. Betul. Dengan, kan saya terpukul. Saya sangat terpukul. Shock banget ya itu berarti Pak ya? Sangat shock. Sangat shock karena itu sudah saatnya mau berangkat. Semua sudah disiapkan semua. Saya shock karena juga merasa kami itu tidak hanya kehilangan harus sebagai fisik dan tapi kan kehilangan harapan. Oh ya, karena satu-satunya ya? Anak-anak satu-satunya. Harapan bahwa dia akan berkembang menjadi karir yang baik, keluarga yang bahagia. Kami sudah semakin usul itu bisa bahagia melihat itu. Tapi kan itu sirna. Itu kan kami shock. Karena apa? Karena pertama dia anak satu-satunya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa untuk mendapat satu itu sebenarnya Daru anak keempat. Jadi yang 1, 2, 3 itu gagal. Itu sehingga itu, tapi dia bukan anak manja. Bukan anak manja. Jadi Mas Daru ini kalau kata orang Jawa sebenarnya anak mumungan ya, satu. Betul ya. Tapi dia nggak manja. Oh iya. Karena saya waktu itu agak keras juga kan. Tapi dia dia bisa mandiri, dia nggak pernah takut pergi sendiri malam-malam sendiri gitu. Jadi tidak manja gitu. Jadi memang dia itu suka mobil dari kecil gitu ya. Dia suka kalau dari kecil masih kecil dari jalan itu saya buatkan dari song, kemudian lari-lari sampai ini. Sampai sekarang itu hobinya itu, makanya di akun pribadinya masih banyak mobil. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka. Sejumlah program dibahas dalam rapat kali ini, salah satunya pemirsa terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan. Rapat dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ratas membahas sejumlah hal, salah satunya pasokan dan harga beras. Pemerintah akan menggelontorkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuai kritik karena membandingkan kenaikan harga beras di Indonesia dengan harga beras di Jepang. Kemudian Amran mengklarifikasi pernyataannya dan menyebut sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga beras. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap tidak peduli terhadap kenaikan harga beras. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga beras. Di antaranya melalui operasi pasar yang menggelontorkan 1,3 juta ton beras seharga Rp12.500 per kilogram. Sebelumnya, Amran menuai kritik usai rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI Kamis lalu. Dalam rapat ini, Amran menilai masyarakat terlalu reaktif terhadap kenaikan harga beras. Ia membandingkan dengan harga beras di Jepang yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini.
Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada ini belum selesai Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras dalam sebulan terakhir mengalami tren kenaikan. Harga beras medium kini mencapai Rp16.500 per kilogram. Sementara harga beras super menjadi Rp17.250 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bappenas sebut kenaikan harga eceran tertinggi beras medium untuk solusi jangka pendek. Keputusan ini dibuat agar penggilingan padi dapat menyesuaikan harga pokok penjualan di tingkat konsumen. Deputi Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan HET beras medium naik dari Rp12.500 per kilo menjadi Rp13.500 per kilo. Ketut menegaskan naiknya HET beras medium juga untuk menutupi jarak antara HET beras medium dan beras premium yang dinilai terlalu tinggi. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika mengatakan sudah lama minta HET beras premium dicabut. Pengusaha beras seharusnya tidak dibebani oleh HET yang diatur pemerintah, di mana sebagian beras premium lebih baik dilepas ke mekanisme pasar saja. Saya tanya lagi petani, ketika kami sidak di Kerawang, Pak Ferdi, di situ kami menemukan harga gabah itu di level angka 7.400 paling murah, paling tinggi di harga 8.400. Apakah harga seperti itu wajar? Ya, kalau kita tengok di tahun lalu di periode yang sama ya segituan juga, gitu. Segituan juga. Bahkan di tahun lalu saya guyon bersama Pak Arief. Saya nggak tahu Pak Arief masih ingat ya. Pak Bappenas hati-hati. Kenapa Mas Eka? Agustus 2024 jangan sampai harga gabah 10.000. Alhamdulillah paling tinggi nyampe 8.000 terus turun lagi. Saya tanya lagi petani, kalau harga seperti itu untung dong. Malah senyumnya itu ketus gitu ya. Bingung, Bapak ketus senyumnya. Ya Pak, jangan lihat sekarang, Bapak lihat dong produksinya berapa, kegagalan panen sebelumnya berapa, hutang kami berapa, dia cerita banyak. Jadi intinya ternyata kalau di petani itu harga itu bukan hanya cerminan. Jadi harga yang bagus belum tentu pendapatan mereka itu bagus, belum tentu sejahtera. Ada kegagalan, ada yang ngatain kami 3 musim berturut-turut mengalami kegagalan, ada yang 5 musim kegagalan, tapi ada juga. DPR berikan persetujuan kewarganegaraan bagi 9 atlet memperkuat timnas di ajang internasional. Sindo Prime segera kembali.